Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN dengan materi permasalahan jaringan nirkabel. Kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. 4.3 memperbaiki jaringan nirkabel. Selanjutnya, kompetensi intinya pengetahuan bisa dibaca sendiri ya. Kompetensi inti titik 4 keterampilan bisa dibaca sendiri lagi ya. Kita langsung lanjut ke materinya saja. Oke, permasalahan jaringan nirkabel. Jadi, jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan Wi-Fi banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jaringan dengan media kabel atau wired, terutama jika ditinjau dari sisi efisiensi, desain jaringan, serta efektivitas jangkauan akses penggunanya. Namun, di sisi lain, teknologi nirkabel juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Jika ditinjau dari lapisan-lapisan interkoneksi data pada TCP atau IP, maka kelemahan dari jaringan nirkabel ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Jadi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. Yang kedua, kelemahan pada lapisan MIC atau data layer. Dan yang ketiga, aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Kelemahan nirkabel pada lapisan fisik atau physical layer. Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas. Ini digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Jadi setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu, tergantung power dan antena yang digunakannya. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas antara lain: A. Interception atau penyadapan, B. Injection atau injeksi, C. Jamming, D. Locating mobile node, E. Access control, F. Hijacking. A. Interception atau penyadapan. Penyadapan ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi pada para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar menggunakan tools tersebut. Yang B. Injection atau injeksi. Injeksi ini pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Selanjutnya C. Jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Jadi jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit
sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan nirkabelnya. D. Locating mobile node. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti PDA atau laptop dengan didukung GPS sebagai penanda posisi. E. Akses kontrol. Dalam membangun jaringan nirkabel perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan akses kontrol yang baik. F. Hijacking. Hijacking ini serangan MITM atau Man in the Middle yang dapat terjadi pada nirkabel karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya hijacking atau pengambilan alih komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Selanjutnya, kelemahan pada lapisan MIC atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu juga, MIC address sangat mudah di-spoofing atau ditiru atau diduplikasi. Jadi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MIC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA radius 802.1s plus TKIP atau AES. Aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Dalam daerah Fresnel zone tidak boleh ada pengganggu sinyal. Fresnel zone ini dibuat beberapa lapis. Jika terdapat halangan di wilayah Fresnel zone, maka performansi jaringan nirkabel akan terganggu. Jadi di sini terdapat beberapa efek yang akan terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, refleksi, yang kedua, reaksi, yang ketiga, difraksi. Untuk yang pertama, reflection atau refleksi ini gelombang yang menabrakkan, merambat, menjauhi bidang datar, dan tata yang ditabrak. Multipath bending akan terjadi jika gelombang yang datang secara langsung menyatu di penerima dengan gelombang pantulan yang juga datang tapi dengan fase yang berbeda. Untuk yang kedua, refraction atau refraksi atau scattering. Jadi ini gelombang yang menabrak, merambat melalui bidang yang dapat mengudarkan atau scattering pada sudut tertentu. Pada frekuensi di bawah 10 GHz, kita tidak terlalu banyak terganggu oleh hujan lebat, awan, kabut, dan sebagainya. Redaman pada 2.4 GHz
pada hujan 150 mm per jam adalah sekitar 0,01 dB atau kilometer. Untuk yang ketiga, diffraction atau difraksi. Difraksi ini gelombang yang menabrak melewati halangan obstacle dan masuk ke daerah bayangan. Untuk selanjutnya, penggunaan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari meliputi penggunaan Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Namun banyak dari kita yang masih belum mengetahui cara memperbaiki masalah yang sering dialami oleh jaringan nirkabel ini. Di sini terdapat ada beberapa kesalahan pada jaringan nirkabel, yaitu yang pertama jaringan lambat, yang kedua lupa password, yang ketiga lupa mengatur IP address, yang keempat sinyalnya lemah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.